Kisah. Pada zaman dahulu kala, di tepi sebuah sungai di daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anak laki-lakinya bernama Sikantan. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang sudah reot. Ayah Sikantan sudah lama meninggal dunia. Sejak itu, ibu Sikantanlah yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sikantan adalah anak yang rajin dan tekun bekerja. Setiap hari, ia membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Pada suatu malam, ibu Sikantan bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang tidak dikenalnya. Dalam mimpinya, kakek tua itu menyuruhnya pergi menggali tanah di sebuah tempat di dalam hutan. Pada pagi harinya, ia menceritakan mimpi tersebut kepada Sikantan. Wah, itu mimpi yang bagus, Bu. Sebaiknya kita laksanakan petunjuknya. Siapa tahu ini bisa mengubah nasib kita, ujar Sikantan. Maka, ibu dan anak itu pergi ke hutan dengan membawa linggis. Sesampainya di hutan, ibu Sikantan berusaha mengingat-ingat petunjuk yang diterima dari kakek tua di dalam mimpinya. Benar anakku, tempatnya persis di sini. Baiklah, Bu. Semoga ingatan Ibu tidak keliru. Sikantan pun mulai menggali tanah di bawah sebuah pohon yang besar dengan penuh semangat. Setelah menggali sedalam 2 kaki, Sikantan pun menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih yang sudah usang. Bu, saya menemukannya. Benda apakah itu, Nak? Tanya sang ibu penasaran. Entahlah, Bu. Jawab Sikantan. Tanpa berpikir panjang, benda panjang yang terbungkus kain itu segera dibukanya. Ternyata, benda itu sebuah tongkat emas yang berhiaskan permata. Lihatlah, Bu, benda ini sangat luar biasa. Benar anakku, barangkali Tuhan ingin mengubah nasib kita yang telah lama menderita ini. Setelah itu, mereka pun pulang dengan membawa tongkat emas itu. Sesampainya di gubuk, sang ibu menghendaki agar benda itu dijual saja. Hasilnya akan digunakan untuk membeli rumah baru dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, Bu, siapa yang sanggup membeli benda yang sangat berharga ini? Benar juga katamu, Nak. Penduduk di desa ini rata-rata hanya petani biasa yang penghasilannya pas-pasan. Bagaimana jika kamu jual saja ke pulau lain? Sikantan menerima usulan ibunya dengan senang hati. Namun, di sisi lain, ia sangat sedih karena akan meninggalkan ibunya yang sudah tua itu sendirian. Esokan harinya, Sikantan pun berpamitan kepada ibunya. Jaga diri baik-baik ya, Bu. Setelah benda ini terjual, Kantan akan segera kembali menemui Ibu, ucap Sikantan kepada ibunya. Baiklah anakku, berangkatlah dan hati-hati di jalan. Jangan lupa kembali kalau sudah berhasil. Baiklah, Bu. Kantan berangkat. Pamit Sikantan sambil mencium tangan ibunya. Tiba-tiba, suasana haru menyelimuti hati ibu dan anak itu. Nak, jangan lupakan ibumu di sini. Cepatlah kembali. Iya, Bu. Kantan berjanji akan kembali secepatnya. Setelah itu, berangkatlah Sikantan dengan sebuah tongkang menyusuri sungai Barumun menuju Laut Lepas, dan seterusnya pergi ke Malaka. Berhari-hari sudah Sikantan terombang-ambing oleh gelombang di tengah laut. Meskipun perjalanan itu menguras tenaga dan membosankan, namun hal itu tidaklah membuat niat Sikantan surut. Ia yakin bahwa hasil dari penjualan tongkat emas itu akan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Setibanya di Malaka, ia pun segera menawarkan kepada para pedagang di sana. Seluruh pedagang di kota itu sudah ia tawari, namun tak seorang pun yang sanggup membelinya. Ia pun berniat kembali ke kampung halamannya tanpa membawa hasil. Dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, ia bertemu dengan beberapa hulu balang dari kerajaan Malaka yang sedang berkeliling ronda di kota itu. Hai anak muda,
benda apa yang sedang kamu bawa itu? Tanya salah seorang hulu balang. Tongkat emas, Tuan. Jawab si Kantan. Lalu, ia menceritakan maksud kedatangannya ke kota itu. Bagaimana jika benda itu kamu tawarkan kepada raja kami? Siapa tahu beliau tertarik. Hulu balang lainnya menawarkan. Si Kantan menerima tawaran itu. Ia kemudian dibawa menghadap sang raja. Setibanya di istana, para hulu balang melaporkan kepada sang raja bahwa pemuda miskin itu sangat ingin menjual sebuah benda yang sangat berharga. Sang raja kemudian mengamati benda itu. Wah, istimewa sekali benda ini. Setelah itu, ia berkata kepada si Kantan. Hai anak muda, aku sangat tertarik dengan tongkat emas engkau ini. Tapi aku tidak ingin membelinya dengan uang. Bagaimana jika engkau tinggal di istana dan aku jadikan engkau menantuku? Ampun Baginda Raja, jika itu kehendak Baginda, hamba menerima tawaran itu. Seminggu kemudian, si Kantan pun dinikahkan dengan putri raja yang cantik jelita. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan sangat meriah. Sejak itu, si Kantan resmi menjadi anggota keluarga istana. Ia bersama istrinya hidup bahagia di istana. Kehidupan yang serba mewah membuat si Kantan lupa kepada ibunya yang sudah tua dan hidup sendirian di kampung. Sementara itu, sang istri selalu mendesak ingin bertemu mertuanya dan ingin melihat kampung halaman suaminya. Kanda, kapan Kanda akan mengajak Dinda untuk menemui ibu di kampung? Mula-mula si Kantan enggan mengabulkan permintaan istrinya dengan alasan sibuk mengurus istana. Namun, karena didesak terus oleh istrinya dan direstui oleh Baginda Raja, maka si Kantan pun tidak bisa mengelak lagi. Baiklah Dinda, besok pagi kita berangkat. Dengan menggunakan kapal pribadinya yang besar dan mewah, si Kantan dan istrinya beserta puluhan prajurit istana berlayar menuju Pulau Sumatera. Setelah berhari-hari mengarungi Selat Malaka, akhirnya kapal si Kantan berlabuh di kota kecil Labuhan Bilik yang terletak di Sungai Barumun. Penduduk setempat sangat terkejut dengan kehadiran kapal sebesar itu. Mereka pun berdatangan ke pelabuhan ingin melihatnya dari dekat. Wah, megah sekali kapal itu. Tapi siapa pemiliknya? Kata seorang penduduk penasaran. Hei, lihat itu! Seru penduduk lainnya sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki gagah bersama seorang wanita yang cantik berdiri di anjungan kapal. Bukankah laki-laki itu si Kantan? Benar, ia adalah Kantan, pemuda yang tinggal di gubuk kecil di tepi sungai itu. Maka, tersiarlah kabar bahwa si Kantan telah menjadi kaya raya, bagai seorang raja dengan kapal yang besar dan megah. Akhirnya, kabar kedatangan si Kantan pun terdengar oleh ibunya. Perempuan tua itu sangat gembira karena anak yang ditunggu-tunggunya selama bertahun-tahun telah kembali. Saat menerima berita itu, ia memutuskan untuk menunggu anaknya dengan sabar di gubuk reotnya. Namun, setelah beberapa lama menunggu, anak yang dirindukannya tak kunjung datang. Akhirnya, ibu tua itu memutuskan untuk menyusul anaknya di pelabuhan. Dengan menggunakan sampan, janda tua itu menyusuri Sungai Barumun menuju pelabuhan tempat kapal si Kantan berlabuh. Ia sudah tak sabar ingin memeluk anaknya yang sangat disayanginya itu. Dengan sekuat tenaga, ia menggayuh sampannya lebih cepat lagi. Akhirnya, tampaklah dari kejauhan sebuah kapal besar yang bersandar di pelabuhan. Jika benar kata orang-orang, kapal itu pasti milik si Kantan anakku, Pikir janda tua itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia terus mengayuh sampannya mendekati kapal megah itu. Ketika sampan yang dinaikinya sudah semakin dekat dengan kapal besar itu, ia segera memanggil nama anaknya. Kantan, Kantan anakku. Ah, itu hanya orang gila.
Jawab si Kantan pura-pura tidak peduli. Walaupun sebenarnya ia sangat mengenali bahwa suara itu adalah suara ibunya. Namun, ia malu memperkenalkan istrinya dengan ibunya yang miskin lagi tua itu. Panggilan si ibu kembali terdengar semakin dekat. Kantan, anakku, kamu di mana? Ini ibumu datang, Nak. Maka, semakin yakinlah istri si Kantan kalau yang memanggil suaminya itu adalah mertuanya. Ia semakin penasaran ingin melihat ibu mertuanya yang sudah lama ia rindukan. Ia pun segera lari keluar kapal, tapi disusul oleh si Kantan. Dari anjungan kapal, tampaklah oleh mereka seorang perempuan tua yang sedang mendayung sampan ke arah kapalnya. Kantan, anakku, aku ini ibumu yang telah kau tinggalkan dulu. Hei perempuan jelek, enak saja mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu seburuk kamu. Hardik si Kantan dengan kesal. Tenang Kanda, siapa tahu wanita itu benar ibu Kanda. Sepertinya ia sangat mengenal Kanda. Sahut sang istri menenangkan suaminya. Tidak istriku, ia bukan ibuku. Ibuku masih muda dan cantik. Hei orang tua gila, jangan dekati kapalku. Dasar perempuan pembawa sial. Si Kantan kembali mencaci maki ibunya. Pengawal, usir dia dari sini. Setelah beberapa pengawal mengusir perempuan tua itu, si Kantan kembali memerintahkan pengawalnya untuk memutar haluan kapal dan kembali ke Malaka. Sementara itu, perempuan tua itu bagai disambar petir melihat perilaku anak kesayangannya yang sungguh di luar dugaan. Dadanya terasa sesak, air matanya pun tak terbendung lagi. Dengan sisa tenaganya, ia mengayuh sampannya kembali ke gubuknya dengan perasaan hancur lebur. Ia sangat sedih karena telah diusir oleh anak kandungnya sendiri. Dengan derayan air mata, ia pun berdoa. Ya Tuhan, anak itu telah mendurhakai ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Berilah dia pelajaran agar ia menjadi anak yang tahu berbakti kepada orang tua. Baru saja ucapan itu lepas dari mulut sang ibu, tiba-tiba petir menyambar. Hujan badai yang sangat dahsyat pun datang. Tak beberapa lama, air sungai Barumun pun menggulung-gulung lalu menghantam kapal si Kantan dengan bertubi-tubi. Tak ayal lagi, kapal besar yang megah itu pun tenggelam ke dasar sungai Barumun. Seluruh awak kapal tak dapat menyelamatkan diri termasuk Kantan dan istrinya. Setelah kapal itu sudah tak tampak lagi, suasana kembali tenang seperti semula. Beberapa hari kemudian, muncullah sebuah pulau kecil di tempat kejadian itu, yaitu tepatnya di tengah-tengah sungai Barumun dan berhadapan dengan kota Labuhan Bilik. Kemudian, pulau itu oleh masyarakat setempat diberi nama Pulau Si Kantan.